Tambahin karena dia akan ditutup candle berwarna hijau ya. Oke, satu kelewatan ya. Oke, ini kita tunggu. Karena kita tahu dia akan ditutup candle berwarna hijau. Tuh harus tuh Bang, itu ilmu pastinya. Oke, kita tunggu di sini dia pura-pura turun karena dia akan tetap naik. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat-sehat, semoga dimudahkan rezeki dan setiap urusannya ya Bang ya. Pada pagi ini saya akan trading kembali, membuat sampel bagaimana kita mengambil titik informasi dan konfirmasi yang akurat untuk kita open posisi gitu Bang. Oke, kesini tanpa basa-basi kita langsung gas marketnya. Kita lihat ini adalah seperti biasa, ini kita buat titik informasinya, yang C1 kita buat sebagai titik konfirmasinya gitu. Oke, kita tunggu, ini adalah penurunan. Kita tunggu dia konfirmasinya. Nah, kita lihat di sini. Di sini di timer 5 menit dia baru terbentuk yang namanya support. Oke, artinya dia masih akan kuat, untuk kemungkinan besar dia akan tetap kuat untuk naik gitu. Oke, kita lihat konfirmasinya adalah kenaikan. Oke, ketika dia turun itu artinya kita akan open buy. Oke, kita akan open buy sampai close periode. Kenapa? Karena kita tahu dia di situ akan terjadinya kenaikan. Langsung kita gas di sini. Sorry, salah pencet. Kita gas di sini. Oke, yang penting ketika dia naik ketika dia turun kita akan buy, karena kita tahu dia akan mengalami kenaikan. Oke, kita tunggu. Oke, jadi cukup simpel ya Bang ya, untuk bertrading ini sangat-sangat simpel dan mudah gitu. Yang penting kita sabar, kita kenal candlestick, gas terus, hajar terus, kita pasti dapat profit. Oke, kecil-kecil aja yang penting profit gitu Bang. Jaga money manajemennya. Oke, kita lihat dulu marketnya sembari kita belajar analisa ya Bang ya. Kita harus tahu Bang, kenapa di sini dia terjadi penurunan, kenapa di sini dia terjadi kenaikan gitu. Nah, kita lihat di sini terjadi kenaikan. Nah, kita lihat informasi-informasi dari candlestick yang terjadi di sini adalah sudah kenaikan semua ya Bang ya, sudah kenaikan semua. Nah, itulah makanya dia di periode yang ini dia akan naik kembali gitu. Nah, gitu dia Bang. Oke, artinya ketika terjadi di sini candlestick yang mengalami kenaikan, yang sifatnya kenaikan, dia tidak langsung terjadi di sini gitu. Dia akan terjadi di periode yang akan datang gitu Bang. Dia akan terjadi di periode yang akan datang. Nah, makanya ketika kita dapat informasi dan konfirmasi seperti ini, walaupun ini informasinya sifatnya kenaikan, kita belum langsung bisa open buy gitu dia Bang. Karena dia akan mengalami penurunan dulu, melihat situasi market dari sini sebelumnya adalah penurunan gitu. Dia habiskan tenaga dulu, si seller habiskan napas dulu, baru dia akan mengalami kenaikan gitu dia Bang. Nah, makanya kita di sini open buy. Sini kita akan tambahin lagi karena kita tahu dia akan naik gitu dia Bang. Kita akan tambahin di sini. Tambahin karena dia akan ditutup candle berwarna hijau ya. Oke, satu kelewatan ya. Oke, ini kita tunggu. Karena kita tahu dia akan ditutup candle berwarna hijau. Tuh harus tuh Bang, itu ilmu pastinya.
Oke, kita tunggu 10 detik lagi. Jadi di saat kita bertrading ini kita bisa melihat yang pasti ya Bang ya, bisa melihat yang pasti asal kita mengenal candlesticknya ya Bang. Nah, kita bisa melihat hal-hal yang pasti gitu, yang pasti profit 100% gitu dia Bang. Sini kita profit ya Bang ya, sini kita profit. Nah, itu open pertama kita ya Bang. Sini akan saya jelasin kembali, saya ulangin. Ini adalah penurunan dan konfirmasinya adalah kenaikan. Nah, kenaikannya juga tidak begitu jauh. Itu makanya saya sarankan ketika kita akan mengambil open posisi buy, kita butuh yang namanya penurunan dulu, baru kita ambil buy-nya. Nah, maka di close periodenya dia akan tutup candle berwarna hijau gitu dia Bang. Yang kedua, di time frame 5 menit kita tadi sudah pantau bahwa di time frame 5 menitnya di situ baru terjadi support. Nah, artinya dia akan tetap bertahan minimal dia seperti ini. Nah, doji berwarna merah gitu. Artinya kita ambil titik terendahnya gitu Bang. Nah, yang satu tadi kita profit lagi ini. Oke, kita akan gas lagi marketnya. Kita akan lihat di sini. Oke, kita akan open lagi. Ini open posisi yang kedua. Ini adalah penurunan tidak begitu jauh. Dikonfirmasi adalah pembatalan untuk turun. Nah, ketika dia turun kita akan ambil buy-nya lagi gitu Bang. Jadi cukup simpel ya Bang ya, cukup simpel. Intinya kita harus bisa baca candlestick gitu. Nah, kita tunggu dia turun karena ketika kita mengambil kenaikan akan butuh yang namanya penurunan dulu gitu. Artinya kita akan mengambil titik terendahnya. Oke. Ketika ini langsung naik, ya udah kita biarin aja gitu. Artinya kita dapat cuman segini, nggak masalah gitu. Nanti kita akan gas kembali. Kita akan gas dia. Oke. Dia langsung naik deh ya. Nah, karena kita sudah terlambat, kita harusnya ngambil sumbu ini gitu. Nah, gitu dia. Oke, jadi saya sarankan buat abang-abang semua saat bertrading, usahakan open posisi 2 sampai 3 menit gitu Bang. Nah, 3 menit lah paling idealnya gitu. Oke, dia mencoba turun, tapi itu hanya pura-pura aja ya Bang ya. Dia hanya pura-pura aja karena kita akan ambil buy-nya lagi. Itu artinya dia kasih kesempatan untuk kita gitu. Kasih kesempatan untuk kita open lagi, menambahin profit kita gitu dia Bang. Karena 100% kita akan profit di sini gitu. Kita tahu bahwa dia akan terjadi kenaikan kembali. Gas di sini. Gitu dia Bang. Jadi cukup simpel dan mudah ya Bang ya. Yang penting kita paham candlestick. Itu aja yang penting saat kita bertrading di binary option ya Bang. Oke, di sini kita tinggal tunggu sekitar 2 menit lagi. Karena di sini kita akan pasti dapat profit. Profit 100%. Oke. Kita tunggu. Bang, dia turun lagi. Ya udah, kita gas lagi dia Bang. Kita tambahin. Kalau dia turun kita tambahin. Biar nggak kebiasaan dia turun. Karena kita tahu dia akan naik di situ ya. Close periodenya dia akan mengalami kenaikan. Oke, kita tunggu di sini sekitar 1 menit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tunggu profit kita. Oke. Profit di depan mata. Oke, jadi buat abang-abang semua, kalau mau belajar candlestick, belajarlah dengan perlahan. Belajarlah dengan sering-sering buka market. Karena di situ nanti kita akan terbiasa gitu. Kita akan terbiasa membaca situasi market. Jika candlesticknya seperti ini, yang terjadi seperti ini gitu. Kita nanti lama-lama akan terbiasa gitu dia. Oke, kita tunggu di sini dia pura-pura turun karena dia akan tetap naik. Oke, kita tunggu. Situ dia pura-pura turun.
padahal dia harus naik. Oke, kita lihat di sini apakah kepura-puraannya itu benar-benar pura-pura. Oke, kita lihat 2-1. Oke, kita kena gojek sedikit, yang penting kita masih profit. Itu artinya kita tidak dapat titik terendahnya. Oke, kita lihat. Oke. Nah, itu makanya saya saranin ketika kita ambil posisi buy, kita butuh yang namanya penurunan. Artinya ketika candlestick ini turun, ini kita dapat sumbu terendah gitu. Jadi open posisi kita aman. Gitu dia, Bang. Oke, kita akan gas lagi marketnya. Nah, jadi saya saranin juga buat abang-abang di candlestick seperti ini harus pintar-pintar mengambil yang namanya sumbu gitu. Misalnya sumbu ini biar kita dapat profit 100%-nya gitu tanpa ada gojekan gitu dia, Bang. Karena ini harga di sini-sini aja gitu. Jadi kita harus bisa mengambil sumbu-sumbunya gitu dia. Oke, tetap kita akan gas walaupun marketnya situasi seperti ini, kita akan gas, kita akan buktikan keakurasian daripada teknikal kita gitu dia. Kita akan open posisi lagi. Oke, kita lihat di sini di time frame 5 menitnya. Oke, kita gas langsung di sini dia. Ini adalah informasi konfirmasi penurunannya ya. Artinya ketika dia naik kita akan sell. Karena ketika kita mengambil yang namanya penurunan, kita butuh kenaikan. Oke, kita gas di sini. Ketika dia naik, gas dia. Oke. Jadi sangat simpel ya untuk trading. Itu sangat-sangat simpel untuk mengambil yang namanya profit ya, Bang ya. Jika abang-abang ingin belajar tentang candlesticknya, boleh lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah ada ulas di situ pembacaan candlestick, sifat candlestick, arah candlesticknya kemana gitu ya, Bang ya. Oke, di sini kita tunggu 1, 2, 3 menit lagi. Karena di sini kita sudah pasti profit 100%. Oke. Ketika dia naik kita akan ambil lagi. Ketika dia turun kita akan biarin. Oke, jadi saya juga banyak melihat ada teori-teori juga. Ada yang bilang ketika pembeli hadir, ketika penjual hadir maka hadir pembeli ya, Bang ya. Hadir pembeli. Apakah pembeli ini mampu menghabiskan stok yang ini? Kalau itu teori yang gimana ya, yang nggak bisa kita pahami ya, Bang ya. Bagaimana kita memahami ketika ini mampu nggak menghabiskan ini? Itu tuh nggak gimana ya? Itu sangat susah untuk kita mengerti gitu. Yang paling simpelnya adalah mengerti candlestick, udah cukup. Ini apa? Penurunan. Udah gas. Sell sampai close periode 100% kita akan profit. Udah selesai. Daripada kita bilang apakah si pembeli ini sanggup menghabiskan stok yang ini atau tidak. Kalau tidak sanggup berarti akan hadir pembeli lagi gitu. Aduh, kita susah mengertinya ya. Hanya dia yang dapat mengerti itu gitu. Oke, kita langsung tunggu di sini. Tapi yang penting setiap trader itu punya analisa sendiri-sendiri ya, punya analisa masing-masing, punya teknikal masing-masing ya. Mungkin dia bisa profit dengan caranya sendiri, kita profit dengan cara kita sendiri gitu ya, Bang ya. Intinya yang penting kita mengambil yang namanya profit, itu aja intinya. Yang penting kita bisa profit, mau pakai teknikal apa pakai, yang penting kita profit. Karena tujuan kita bertrading adalah untuk cari profit gitu, cari uang. Oke, di sini kita tunggu. Yang pasti kita 100% profit di sini karena kita dapat titik tertingginya gitu. Karena ketika kita ngambil sell, kita butuh yang namanya kenaikan. Ini sumbunya sudah merupakan di puncak tertingginya ya. Oke, di sini kita profit pastinya 100% karena dia akan tetap mengalami yang namanya penurunan ya. Oke.
Jadi seperti itu ya Bang ya. Trading ini hanya perlu jam terbang aja sebenarnya. Jam terbang dan harus benar-benar juga serius dalam belajar candlestick gitu. Oke, di sini kita profit. Saya akan jelasin kembali, saya akan ulang kembali kenapa saya open sell di situ. Oke, kita lihat ini candlestick ini. Informasinya adalah penurunan karena ini adalah merupakan candle botak gitu. Di sini dikonfirmasi dengan adanya resisten. Artinya dengan adanya informasi ini, sebelum konfirmasi ini hadir, dia sudah menyatakan bahwa dia akan adanya penurunan dalam satu periode ini. Karena ini candle hijau ini adalah penurunan juga. Nah, tapi kalau misalnya kita belum yakin, kita tinggal tunggu informasi konfirmasinya gitu. Konfirmasinya yang mana? Konfirmasinya adalah C1 gitu. C1-nya membawa informasi penurunan. Oke, ketika dia naik, kita akan ambil sell gitu. Kenapa? Karena kita akan mengambil titik tertingginya gitu. Saya rasa cukup simpel ya, abang-abang semua. Semoga mudah dipahami. Kita akan open satu kali lagi. Oke, kita tambahin dulu biar kita dapat profit yang lumayan. Tapi di sini saya tetap akan menyarankan dan membuat bagaimana kita menjaga money manajemen kita ya Bang ya. Oke, di sini adanya penurunan tapi tidak begitu kuat, bisa kita lihat. Ini adanya kenaikan tapi tidak begitu kuat juga. Artinya kita akan lihat dulu di sini. Oke, kita lihat, kita tunggu ini konfirmasi apa yang dihasilkan dari candlestick ini, karena supportnya masih belum tersentuh. Ini supportnya. Oke, kalau kita mau open sell, jangan jauh-jauh gitu Bang, jangan jauh-jauh gitu, karena melihat konfirmasinya tidak begitu kuat gitu Bang. Oke, kita tunggu di sini. Apakah kita akan loss doll atau profit doll ya Bang ya? Profit doll kayak mana? Oke, kita tunggu ya Bang ya. Jadi kita bermain trading itu tidak perlu serius-serius sekali ya Bang. Kita harus santai dan relax gitu. Kenapa? Karena itu kerileksan kita akan membuat analisa kita semakin tepat ya Bang ya, semakin akurat. Kenapa? Karena ketika kita sudah tegang, kita kurang konsen pastinya ya. Apalagi ketika jantung kita sudah tidak stabil gitu ya. Maka kita akan mengalami loss gitu dia Bang. Makanya santai dan relax gitu. Jangan takut gitu dia Bang. Oke, kita tunggu di sini keprofitan kita kembali karena dia akan tetap turun gitu. Oke, dia menembus area support di sini ya. Jadi cukup simpel untuk bertrading di binary option ini. Yang penting sabar di dalam belajarnya, santai. Yang penting fokus aja sih. Fokus karena semua butuh proses ya Bang ya. Saya juga seperti sekarang ini tidak instan ya Bang. Tidak instan, saya juga butuh yang namanya belajar. Dan mudah-mudahan hasilnya sudah lumayan gitu ya Bang ya. Ya, doa saya juga buat abang-abang semua, semoga bisa untuk mengeksekusi market di binary option ini ya Bang, dapatkan profit yang cukup. Oke, di sini kita udah pasti profit. Mungkin ini open kita terakhir, saya akan tutup. Oke, karena sini sudah profit, saya akan jelasin dulu kenapa saya open sell di situ. Melihat informasi di sini adalah penurunan tapi lemah, melihat konfirmasinya juga kenaikan tapi kecil ya Bang ya. Karena setiap candlestick itu kita ukur dari besar kecilnya body gitu Bang. Besar kecilnya body. Ketika bodinya seperti ini, kita sudah tidak yakin untuk open posisi buy gitu. Nah, ini kan bodinya kecil. Nah, gitu dia Bang. Itulah alasan saya kenapa open sell di sini gitu. Nah, itulah alasan saya kenapa open sell di sini. Kenaikan di sini adalah konfirmasi dari C1-nya gitu. Oke,
Mungkin sampai di sini dulu saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf buat abang-abang semua. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya. Jika tidak, silakan diabaikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam profit.